Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Yumijaya dengan NIM 200200119 dari Prodi D3 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang terapi oksigen. Yang pertama yaitu definisi terapi oksigen. Terapi oksigen atau O2 merupakan suatu interferensi medis berupa upaya pengobatan dengan pemberian oksigen untuk mencegah atau memperbaiki hipoksia jaringan dan mempertahankan oksigenasi jaringan agar tetap kuat dengan cara meningkatkan masukan oksigen ke dalam respirasi, meningkatkan daya angkut oksigen ke dalam sirkulasi dan meningkatkan pelepasan atau ekstraksi oksigen ke jaringan dalam penggunaannya sebagai modalitas terapi oksigen. Dikemas dalam tabung bertekanan tinggi dalam bentuk gas. Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mudah terbakar. Yang selanjutnya yaitu indikasi terapi oksigen. Terapi oksigen dianjurkan pada pasien dewasa, anak-anak, dan bayi usia di atas 1 bulan. Ketika nilai tekanan pasien parsial oksigen kurang dari 60 mmHg atau nilai saturasi oksigen kurang dari 50% saat pasien beristirahat dan bernapas dengan udara ruangan. Pada neonatus, terapi oksigen dianjurkan jika nilai tekanan parsial oksigen kurang dari 50 mmHg atau nilai saturasi oksigen kurang dari 88%. Terapi oksigen dianjurkan pada pasien dengan kecurigaan klinik hipoksia berdasarkan pada riwayat medis dan pemeriksaan fisik. Terapi oksigen terbagi menjadi dua, yaitu terapi oksigen jangka pendek dan terapi oksigen jangka panjang. Terapi oksigen jangka pendek merupakan terapi yang dibutuhkan pada pasien-pasien dengan keadaan hipoksemia akut. Di antaranya pneumonia, penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK dengan eksacerbasi akut, asma bronkial, gangguan kardiovaskuler, dan emboli paru. Pada keadaan tersebut, oksigen harus segera diberikan dengan adekuat di mana pemberian oksigen yang tidak adekuat akan dapat menimbulkan terjadinya kecacatan tetap ataupun kematian. Pada kondisi oksigen diberikan dengan fraksi oksigen berkisar antara 60-100% dalam jangka waktu yang pendek sampai kondisi klinik membaik dan terapi yang spesifik diberikan. Yang selanjutnya yaitu terapi oksigen jangka panjang. Terapi oksigen jangka panjang yaitu pada pasien dengan hipoksemia, terutama pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, merupakan kelompok yang paling banyak menggunakan terapi oksigen jangka panjang. Terapi oksigen jangka panjang pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK selama 4-8 minggu bisa menurunkan hematokrit, memperbaiki toleransi latihan, dan menurunkan tekanan vaskuler pulmoner. Pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK dan kor pulmonal, terapi oksigen jangka panjang dapat meningkatkan angka harapan hidup sekitar 6-7 tahun. Selain itu, angka kematian bisa diturunkan dan dapat tercapai manfaat survival yang lebih besar pada pasien dengan hipoksemia kronis apabila terapi oksigen diberikan lebih dari 12 jam dalam suatu hari dan berkesinambungan. Yang selanjutnya yaitu teknik pemberian terapi oksigen. Teknik dan alat yang akan digunakan dalam pemberian terapi oksigen hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu mengatur konsentrasi atau fraksi oksigen udara inspirasi. Yang kedua, tidak menyebabkan akumulasi. Ketiga, tahan terhadap pernapasan minimal. Yang keempat, irit dan efisien dalam penggunaan oksigen. Dan yang terakhir, diterima dan nyaman digunakan oleh pasien.
Cara pemberian terapi oksigen dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sistem arus rendah dan yang kedua sistem arus tinggi. Pada sistem arus rendah, sebagian dari volume tidak berasal dari udara kamar. Alat ini memberikan fraksi oksigen 21% sampai dengan 90%, tergantung dari aliran gas oksigen dan tambahan aksesoris seperti kantong penampung. Alat-alat yang umum digunakan dalam sistem ini adalah nasal kanul, nasal kateter, sungkup muka tanpa atau dengan kantong penampung dan oksigen transtrakeal. Alat ini digunakan pada pasien dengan kondisi stabil, volume tidalnya berkisar antara 300 sampai 700 ml. Pada orang dewasa dan pola napasnya teratur. Pada sistem arus tinggi, adapun alat yang digunakan yaitu sungkup venturi yang mempunyai kemampuan menarik udara kamar pada perbandingan tetap dengan aliran oksigen sehingga mampu memberikan aliran total gas yang tinggi dengan fraksi oksigen yang tetap. Keuntungan dari alat ini adalah fraksi oksigen yang diberikan stabil serta mampu mengendalikan suhu dan humidifikasi udara inspirasi. Sedangkan kelemahannya adalah alat ini mahal, mengganti seluruh alat apabila ingin mengubah fraksi dan tidak nyaman bagi pasien. Yang selanjutnya yaitu alat terapi oksigen arus rendah. Yang pertama ada nasal kanul dan nasal kateter. Nasal kanul dan nasal kateter merupakan alat terapi oksigen dengan sistem arus rendah yang digunakan secara luas. Nasal kanul terdiri dari sepasang tube dengan panjang plus 2 cm yang dipasangkan pada lubang hidung pasien dan tube dihubungkan secara langsung menuju oksigen flow meter. Alat ini dapat menjadi alternatif bila tidak terdapat sungkup muka, terutama bagi pasien yang membutuhkan konsentrasi oksigen rendah karena tergolong sebagai alat yang sederhana, murah dan mudah dalam pemakaiannya. Nasal kanul arus rendah mengalirkan oksigen dan nasofaring dengan aliran 1-6 liter per menit dengan fraksi oksigen di antara 24-40%. Aliran yang lebih tinggi tidak meningkatkan fraksi oksigen secara bermakna di atas 44% dan dapat mengakibatkan mukosa membran menjadi kering. Yang kedua yaitu sungkup muka tanpa kantong penampung. Sungkup muka tanpa kantong penampung merupakan alat terapi oksigen O2. Sungkup muka tanpa kantong penampung merupakan alat terapi oksigen yang terbuat dari bahan plastik di mana penggunaannya dilakukan dengan cara diikatkan pada wajah pasien dengan ikat kepala elastis yang berfungsi untuk menutupi hidung dan mulut. Tubuh sungkup berfungsi sebagai penampung untuk oksigen dan karbon dioksida. Hasil ekspirasi. Alat ini mampu menyediakan fraksi oksigen sekitar 40-60% dengan aliran sekitar 5-10 liter per menit. Pada penggunaan alat ini direkomendasikan agar aliran oksigen dapat tetap dipertahankan sekitar 5 liter per menit atau lebih yang bertujuan untuk mencegah karbon dioksida yang telah dikeluarkan dan tertahan pada sungkup untuk terhirup kembali. Yang selanjutnya yaitu sungkup muka dengan kantong penampung. Terdapat dua jenis sungkup muka dengan kantong penampung yang seringkali digunakan untuk pemberian terapi oksigen, yaitu sungkup muka partial rebreathing dan sungkup muka non-breathing. Keduanya terbuat dari bahan plastik, namun perbedaan di antara kedua jenis sungkup muka tersebut terkait dengan adanya katup pada tubuh sungkup dan di antara sungkup dan kantong penampung. Sungkup muka partial rebreathing tidak memiliki katup satu arah di antara sungkup dengan kantong penampung sehingga udara ekspirasi dapat terhirup kembali saat fase inspirasi. Sedangkan pada sungkup muka non-breathing terdapat katup satu arah antara sungkup dan kantong penampung sehingga pasien hanya dapat menghirup udara yang terdapat
pada kantong penampung dan menghembuskannya melalui katup terpisah yang terletak pada sisi tubuh sungkup. Sungkup muka dengan kantong penampung dapat mengantarkan oksigen sebanyak 10-15 liter per menit dengan fraksi oksigen sebesar 80-85% pada sungkup muka partial rebreathing, bahkan hingga 100% pada sungkup muka non-breathing. Yang selanjutnya yaitu oksigen transtracheal, dapat mengalirkan oksigen secara langsung melalui kateter di dalam trakea. Oksigen transtracheal dapat meningkatkan kepatuhan pasien untuk menggunakan terapi oksigen secara kontinu selama 24 jam dan seringkali berhasil untuk mengatasi hipoksemia refrakter. Oksigen transtracheal dapat menghemat penggunaan oksigen sekitar 30-60%. Keuntungan dari pemberian oksigen transtracheal yaitu tidak ada iritasi muka ataupun hidung dengan rata-rata oksigen yang tidak diterima pasien mencapai 80-96%. Kerugian dari penggunaan alat ini yaitu biayanya yang tergolong tinggi dan risiko terjadinya infeksi lokal. Selain itu, ada pula berbagai komplikasi lainnya yang seringkali terjadi pada pemberian oksigen transtracheal, antara lain emfisema subkutan, bronkospasme, batuk paroksismal, dan infeksi stroma. Yang selanjutnya yaitu alat terapi oksigen arus tinggi. Terdapat 2 indikasi klinis untuk penggunaan terapi oksigen dengan arus tinggi. Di antaranya adalah pasien dengan hipoksia yang memerlukan pengendalian fraksi oksigen dan pasien hipoksia dengan ventilasi yang abnormal. Adapun alat terapi oksigen arus tinggi yang seringkali digunakan salah satunya yaitu sungkup Venturi. Sungkup Venturi merupakan alat terapi oksigen dengan prinsip jet mixing yang dapat memberikan fraksi oksigen sesuai dengan yang dikehendaki. Alat ini sangat bermanfaat untuk dapat mengirimkan secara akurat konsentrasi oksigen rendah sekitar 24-35% dengan arus tinggi, terutama pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Dan gagal napas tipe 2 di mana dapat mengurangi resiko terjadinya retensi karbon dioksida sekaligus juga memperbaiki hipoksemia. Alat ini juga lebih nyaman untuk digunakan dan karena adanya pendorongan oleh arus tinggi, maka masalah rebreathing akan dapat teratasi. Adapun pemberian terapi oksigen hendaknya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut sehingga tetap berada dalam batas aman dan efektif. Di antaranya adalah yang pertama, 1. Menentukan status oksigenasi pasien dengan pemeriksaan klinis, analisa gas darah dan oksimetri. Yang kedua, pilih sistem yang akan digunakan untuk memberikan terapi oksigen. Yang ketiga, tentukan konsentrasi oksigen yang dikehendaki, rendah atau di bawah 35%, sedang atau di bawah 35 sampai dengan 60%, tinggi di atas 60%. Yang keempat, lakukan pemeriksaan analisa gas darah secara periodik dengan selang waktu minimal 30 menit. Yang kelima, apabila dianggap perlu maka dapat dilakukan perubahan terhadap cara pemberian terapi oksigen. Dan yang terakhir, selalu perhatikan terjadinya efek samping dari terapi oksigen yang diberikan. Adapun efek samping pemberian terapi oksigen terhadap sistem pernapasan diantaranya dapat menyebabkan terjadinya depresi napas, keracunan oksigen, dan nyeri substenal. Yang selanjutnya yaitu cara menentukan dosis oksigen yang akan diberikan. Bagaimana kita menentukan dosis yang diberikan kepada pasien? Yang pertama, kita harus tahu yang pertama adalah fraksi oksigen atau FiO2.
kita dapatkan dari rumus 150 ditambah A kecil DO2 dibagi 760 dikali dengan 100%. Maka itulah fraksi oksigen. Seorang manusia normal tanpa membutuhkan alat bantu oksigen, maka fraksi oksigennya adalah 21%. Berawal dari jumlah total oksigen di alam semesta yaitu 20,98% yang akan dibulatkan menjadi 21%. A kecil DO2 adalah sebuah angka yang didapatkan dari pengurangan tekanan alveolus O2 atau PA besar O2 dikurang tekanan arteri oksigen atau PA kecil O2 oksigen. Bagaimana kita mendapatkan rumus PA besar O2, yaitu sebuah angka 760 yang merupakan tekanan atmosfer dikurang tekanan uap air 47 menjadi sebuah angka 713 dikali FiO2 dikurang tekanan CO2 arteri yang kita dapatkan dari analisis gas darah dikali dengan 1,25. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pengurangan huruf A. PA besar O2 adalah tekanan alveolus O2. PA kecil O2 adalah tekanan arteri O2. PA kecil CO2 adalah tekanan arteri CO2 yang didapatkan dari hasil analisis gas darah. Jadi rumus utama penentuan terapi oksigen adalah PA besar O2 atau tekanan alveolus O2 kita dapatkan dari 713 dikali FiO2 dikurang tekanan arteri CO2 dikali 1,25. Itu adalah rumus pertama. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil PA besar O2, kita masuk ke rumus kedua, yaitu PA kecil O2 atau tekanan arteri O2 dibagi tekanan alveolus O2 yang baru kita dapatkan di rumus 1 menjadi tekanan arteri O2 yang baru target akan kita kejar, yaitu 90 dibagi tekanan alveolus O2 yang akan kita cari. Maka rumus ini akan kita sederhanakan menjadi tekanan arteri CO2 terbaru yang akan kita cari menjadi tekanan alveolus O2 dikalikan tekanan arteri oksigen target, yaitu 90 dibagi tekanan A kecil oksigen yang kita dapatkan dari analisis gas darah setelah kita dapatkan angka perhitungan tekanan alveolus oksigen yang baru, kita masukkan angka itu ke dalam persamaan pertama. Selanjutnya rumus yang ketiga sama seperti persamaan yang pertama, tetapi yang kita cari di persamaan ketiga adalah FiO2, yaitu kita dapatkan dengan rumus tekanan alveolus oksigen yang baru ditambah tekanan CO2 arteri dikali 1,25 dibagi 713. Selanjutnya rumus ini akan kita masukkan lebih ke dalam contoh kasus. Sebelum kita masuk ke contoh kasus, kita perlu tahu bahwa penggunaan alat-alat oksigen memiliki fraksi oksigen yang terlihat pada slide ini. Contoh kasus, seorang laki-laki berusia 28 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan sesak napas. Dokter jaga IGD melakukan pengambilan analisis gas darah dan ditemukan hasil sebagai berikut. Yang pH 7,33, PCO2 20,5, PO2 70, HCO3 24,3, back excess 1, saturasi O2 sama dengan 90%. Pertanyaannya, berapakah kebutuhan oksigen pada pasien ini? Baiklah, seperti rumus tadi kita masukkan ke dalam contoh kasus. Seperti kita lihat pada hasil HGD ini, PCO2 adalah tekanan arteri CO2 atau tekanan PA kecil CO2.
dan tekanan O2 atau tekanan A O2, maka apabila hasil analisis gas darah kita masukkan ke formula yang pertama, 713 dikali FiO2 atau 0,21, karena manusia tanpa bantuan oksigen adalah 0,21, dikurang 20,5 dikali 1,25, kita dapatkan angka 124,1. Itulah tekanan alveolus O2 yang kita dapatkan pada pasien ini. Kemudian pada rumus kedua, kemudian angka tadi kita masukkan ke dalam rumus kedua, kita dapatkan PA besar O2 yang kita dapatkan 124,1 dikali dengan PA kecil O2 target yaitu 90 dibagi PA kecil O2 yang kita dapatkan AGD yaitu 70. Jadi 124,1 dikali 90 dibagi 70 yaitu kita dapatkan 159,6. Itulah PA besar O2 yang baru. Kemudian hasil PA besar O2 yang baru kita masukkan ke dalam formula yang pertama. Tapi kita mencarinya sekarang adalah fraksi oksigen. Jadi dengan rumus FiO2 adalah sama dengan PA besar O2 yang baru ditambah PA kecil CO2 dikali 1,25 dikurang 713. Kita dapatkan angka 159,6 ditambah 25,625 dibagi 713 menjadi 0,26. Dengan fraksi 0,26 kita kembali ke tabel fraksi oksigen yang ada di slide, maka kita dapatkan kebutuhan oksigen pasien ini adalah 2 liter per menit. Yang selanjutnya yaitu perhatian terkait terapi oksigen. Oleh karena deteksi terhadap efek samping dari terapi oksigen tergolong tidak mudah, maka perlu dilakukan pencegahan terhadap timbulnya efek samping dan terapi oksigen melalui cara pemberian oksigen yang harus dilakukan dengan dosis serta cara yang tepat. Pemberian oksigen yang paling aman dilakukan pada fraksi oksigen 0,5 sampai 1. Menggunakan terapi oksigen juga sangat berisiko terhadap api. Oleh karena itu sangat perlu untuk mengedukasi pasien untuk menghindari merokok serta tabung oksigen. Harus diyakini aman agar tidak mudah terjatuh dan meledak. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila banyak yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.